Perkenalkan, nama saya Deski Anggara Sulistya Wahyudi dengan NIM 22F10010. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper UTS Komunikasi Data. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan, dalam era digital yang semakin berkembang, komunikasi data telah menjadi salah satu aspek paling viral dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia telah menciptakan cara-cara baru untuk berbagi informasi, menghubungkan perangkat, dan menjalankan proses bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Di balik pesatnya perkembangan ini, terletak esensi dari apa yang disebut sebagai komunikasi data. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi beberapa aspek penting dari komunikasi data yang membentuk landasan dari dunia digital yang kita kenal saat ini. Yang pertama ada jenis sinyal dalam sistem komunikasi data. Lalu untuk yang kedua, media transmisi. Ketiga, perangkat dalam komunikasi data. 4, gangguan dalam transmisi data. Dan kelima, komunikasi pada saat ini. Lalu untuk teorinya, di sini komunikasi data secara umum merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dan informasi melalui dua atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Lalu untuk komponennya, komunikasi data memiliki beberapa komponen dasar yang berkaitan dengan sistem, yaitu pengirim atau sender, lalu penerima, receiver, lalu data, media transmisi, protokol komunikasi, di sini perangkat lunak, dan sumber daya jaringan. Lalu di sini juga ada tujuan penggunaan komunikasi data. Yang pertama, pertukaran informasi, lalu untuk meningkatkan efisien dan produktivitas, mendukung kolaborasi, penyimpanan dan pengambilan data, pengendalian dan pemantauan, penyediaan layanan dan akses informasi publik, dan pengembangan inovasi teknologi, mendukung keputusan bisnis, meningkatkan keamanan dan manajemen risiko, penyedia layanan pelanggan, integrasi sistem dan aplikasi. Untuk bahasan di sini, yang pertama kita akan membahas jenis sinyal pada sistem komunikasi data. Untuk yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang kontinu dan dapat mengambil nilai dalam rentang yang tidak terbatas. Lalu di sini ada sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal diskrit yang mewakili dan dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Lalu ini adalah tabel karakteristik antara sinyal analog dan sinyal digital. Lalu untuk yang kedua, ada media transmisi data. Media transmisi data adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data dari satu tempat ke tempat lain. Lalu, berdasarkan jenisnya, media transmisi data dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu media kabel dan media nirkabel. Untuk yang pertama, media kabel menggunakan konduktor fisik untuk mentransmisikan sinyal listrik atau cahaya antara perangkat yang terhubung. Untuk jenis-jenisnya yaitu twisted pair cap, lalu coaxial kabel, fiber optic kabel, dan untuk yang kedua media nirkabel atau wire media nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data melalui udara tanpa mengeluarkan kabel fisik. Jenisnya ada gelombang radio, gelombang mikro, infrared, Bluetooth, gelombang milimeter.
Lalu di sini adalah tabel karakteristik untuk media kabel dan media nirkabel. Lalu untuk yang ketiga, perangkat yang terlibat dalam komunikasi data. Dalam komunikasi data, berbagai perangkat terlibat untuk memastikan data dapat ditransmisikan, diterima, diproses, dan disimpan dengan efisien dan aman. Komputer memiliki peran sentral dalam proses ini, berfungsi untuk menghasilkan proses dan mengirimkan data sesuai kebutuhan. Perangkat terminal juga penting sebagai titik akhir untuk input dan output data, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem. Lalu di sini ada modem. Modem memiliki peran krusial dalam mengubah sinyal antara digital dan analog. Untuk transmisi melalui saluran telepon, memastikan kompatibilitas dalam jaringan. Lalu router, lalu juga ada switch, lalu server. Lalu di sini untuk yang keempat yaitu gangguan-gangguan dalam transmisi data. Transmisi data merupakan proses yang rentan terhadap berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kendala komunikasi. Salah satu gangguan utama adalah noise atau gangguan suara. Noise merupakan gangguan acak yang rusak sinyal selama transmisi. Jenis-jenis noise termasuk thermal noise yang dihasilkan oleh gerakan elektron dan lamp konduktor serta intermodulation noise. Selanjutnya ada attenuation atau pelemahan menjadi masalah ketika kekuatan sinyal menurun saat merambat melalui media transmisi. Lalu ada distorsi seperti delay, distortion, dan amplitude distortion. Lalu interferensi baik dalam bentuk elektromagnetik interferensi maupun radiofrekuensi interferensi. Lalu ada jitter merupakan variasi waktu dalam pengiriman paket data, terutama dalam transmisi data berkelanjutan seperti suara atau video. Yang terakhir ada back loss atau kehilangan paket data merupakan masalah serius yang dapat mengurangi integritas data, memerlukan transmisi data dan menyebabkan penurunan kinerja aplikasi. Lalu untuk yang kelima, penggunaan komunikasi data pada saat ini. Penggunaan komunikasi data pada saat ini telah menyeluruh dan meresap ke berbagai aspek kehidupan. Di bidang internet dan akses informasi, orang dapat dengan mudah mencari informasi, membaca berita, dan menemukan konten multimedia melalui browsing, web, dan mesin pencari seperti Google. Komunikasi pribadi dan sosial semakin terfasilitasi melalui email dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger, serta melalui interaksi berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Bisnis juga semakin mengandalkan teknologi komunikasi baik untuk rapat online melalui aplikasi konferensi video seperti Zoom dan Microsoft Teams. Lalu panggilan telepon melalui VoIP seperti Skype maupun pertukaran informasi resmi melalui email bisnis. Untuk pendidikan juga terpengaruh dengan munculnya e-learning platform dan virtual classroom untuk kursus online dan kegiatan belajar jarak jauh. Di sektor manufaktur dan industri IoT dan sistem otomatisasi meningkatkan efisiensi
produk, bahkan dalam transportasi, logistik, keamanan, dan hiburan. Teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam fasilitasi layanan dan interaksi. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi, saat ini kehidupan kita semakin terhubung dan efisien. Lalu untuk menutup, dalam era digital yang terus berkembang, komunikasi data telah menjadi tulang punggung dari segala aktivasi kita sehari-hari, dari pertukaran pesan sederhana hingga transmisi data kompleks. Komunikasi data memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain secara global dan dengan cepat dan efisien. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep seperti jenis sinyal, media transmisi, perangkat yang terlibat, gangguan, dan aplikasi saat ini, kita dapat menghargai betapa pentingnya peran komunikasi data dalam membentuk dunia digital yang kita nikmati saat ini. Lalu untuk daftar pustakanya, yaitu sebagai berikut ini.